dan tidak sekedar hanya memberi. Bapak Ibu Saudara yang saya banggakan, saudara setanah air, kali ini kami atau saya akan berkomentar tentang debat Cawapres dan Capres maupun Cawapres kali ini. Sebetulnya secara ide debat ini sangat baik karena akan menguji visi misi dan menguji keterampilan para kompetitor itu, bagaimana dia mengemukakan pendapat, bagaimana dia menjawab pendapat, bagaimana menyangkal, sehingga terjadi debat yang sangat ramai. Tapi apa yang terjadi bahwa debat kali ini banyak di luar dugaan. Karena tidak adu gagasan, kadang-kadang malah masing-masing bisa mengejek, bahkan melakukan gimmick-gimmick yang menurut saya itu sangat tidak pantas gitu ya. Karena debat itu ada debat, apalagi ini debat tingkatnya tuh calon presiden dan calon wakil presiden yang akan menjadi pemimpin kita. Mestinya juga ada suatu adab, suatu etika, suatu moral, dan tidak sekedar hanya memberi ujian kepada lawannya debat, tapi sebetulnya ini betul-betul debat. Jadi ada suatu masalah yang dilontarkan, apa pendapat dari masing-masing kompetitor atau masing-masing calon presiden maupun calon presiden wakil presiden itu, sehingga gimmick-gimmick maupun gaya-gaya yang di luar itu saya anggap itu tidak wajar. Bahkan kadang-kadang saya merasa itu suatu ejekan, atau orang juga bilang mungkin itu suatu kesombongan, bahwa yang ngerti tentang sesuatu ini adalah saya gitu ya. Sehingga yang terjadi debat menjadi ramai panas, tapi tidak di dalam materinya debat, tapi karena adanya perdebatan yang dalam tanda petik menurut saya itu pokrul, debat pokrul yang asal mendebat, asal bertanya dan sebagainya untuk menjatuhkan lawan bicaranya. Jadi saya kira itu. Sehingga komentar-komentar yang terjadi akhir-akhir ini bahwa debat itu sebetulnya baik, tapi tidak efektif sesuai apa yang diharapkan. Bahkan komentar-komentar miring kadang-kadang ya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kalau itu sesuai dengan calonnya, apapun yang terjadi, performance-nya apapun yang terjadi, itu dianggap baik. Semua serba baik, semua serba sempurna. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai penonton ini, kita harus objektif. Kita harus menilai secara objektif. Kalau baik, katakan baik. Kalau kurang, katakan kurang. Kalau itu salah, katakan salah. Kalau itu benar, katakan benar. Sehingga penilaian kita menjadi sempurna. Jadi seperti debat kemarin Pak Capres yang kedua, itu bahkan Pak Presiden sendiri juga berkenan untuk mengomentari debat. Bahkan beliau menyampaikan debat ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena menyerang pribadi. Sehingga beliau berkomentar bahwa ke depan atau periode berikutnya itu harusnya tidak boleh menyerang pribadi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pasangan urut Wapres nomor 2 itu justru menyerang pribadi. Bahkan menurut saya sebagai orang Jogja, sebagai orang Jawa, itu sangat terasa ada kesan sombong, ada kesan mengecilkan, bahkan ada kesan untuk menghina seseorang. Padahal yang namanya Profesor Dr. Mahfud MD ini di Jogja ini orang yang sangat dihormati, profesor senior, bahkan beliau ketua Dewan Penasihat Raja Keraton Jogja periode yang lalu, itu sangat dihormati. Saya dengan Prof. Mahfud adalah sama-sama teman dulu anggota di Majelis Wali Amanah. Beliau seorang profesor ahli hukum yang sangat baik, sangat mumpuni, segala sesuatu dia ketahui, dan sangat andap asor. Bahkan saya waktu itu tidak begitu ngerti kalau beliau dari Madura. Kalau keluar sifatnya Madura betul, pasti beliau akan marah-marah, mencak-mencak dengan adanya peristiwa kemarin itu. Tapi kita bangsa Indonesia semua, para pemilih nanti, terutama pemilih-pemilih muda, generasi Z, generasi milenial dan sebagainya, saya kira sudah bisa paham, bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Semua diukur dengan ukuran masing-masing, mana yang baik, mana yang benar, mana yang ini ideal sebagai
calon pemimpin kami ke depan, itu saya kira bisa diendapkan di hati nurani kita masing-masing. Kita masih menghadapi satu kali lagi debat capres. Nah, ini ada final. Sebelum kita menentukan nanti ke TPS tanggal 14 Februari. Benar-benar kita semua jangan melihat komentar-komentar dari siapapun. Mari kita berkomentar sendiri, berkontemplasi sendiri, mengendapkan itu semua itu sendiri, dan akhirnya kita membuat pilihan kita sendiri mana yang paling baik di antara 3 calon itu. Sehingga kita ke TPS dengan tenang, tidak dipengaruhi oleh apapun, termasuk dipengaruhi dengan iming-iming, ada BLT, ada bansos, atau apapun serangan fajar disebutkan dan sebagainya, yang sebetulnya itu menurut saya itu melanggar undang-undang, tidak sesuai dengan apa yang terjadi, karena selalu bansos, BLT dan sebagainya tujuannya untuk kepentingannya paslon. Padahal kita tahu semua bansos, BLT itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu semua anggaran negara tidak boleh dinyatakan bahwa itu adalah dari seseorang. Itu adalah di negara, dan uang itu adalah hasil rakyat, maka kita terima saja itu bansos, tapi jangan pernah terpengaruh dengan apa yang ada di label bansos itu, atau ada pesan dari yang menyampaikan bansos bahwa ini bansos untuk ini, dari sini, sehingga nanti tanggal 14 pilih ini. Saya kira itu kita abaikan. Kita tutup kuping, tutup telinga, kita hanya fokus pada siapa yang sangat terbaik menurut hati nurani kita pilih. Kalau saya pribadi, saya punya pengalaman berkali-kali ikut pilpres maupun pileg, kita pilih yang terbaik. Sehingga kalau boleh saya menyampaikan bahwa ibu saudara semua, pilihlah nomor 03, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, yang sudah benar-benar kita uji pengalamannya, kita uji kredibilitasnya, kita uji performalitasnya, itu betul-betul bisa mewakili kita atau bisa membuat kita tenang dan tentram. Nanti 5 tahun diperintah oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu. Itu harapan kita, mudah-mudahan semua kita diberi berkah kesehatan, berkah pikiran yang jernih, dan juga diberi jalan untuk bisa ke TPS pagi-pagi hari untuk mencoblos. Dan jangan lupa TPS juga harus kita kawal sampai penghitungan terakhir. Jangan sampai ada manipulasi maupun perubahan-perubahan yang ada di TPS dan sebagainya. Itu saya kira harapan kami kepada seluruh rakyat Indonesia, rakyat DIY, untuk benar-benar kita memahami proses-proses yang terjadi pada pemungutan suara pada 14 Februari 2014 yang akan datang. Kita 2024 yang akan datang, kita berbondong-bondong, ajak kawan, ajak teman. Kalau anak kita masih tidur karena itu hari libur, kita bangunkan. Mari kita bersama TPS sekeluarga bersama untuk mencoblos dan memilih yang terbaik untuk Indonesia ke depan ini.